Pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan pembelajaran tatap muka di wilayah zona kuning dengan memperlakukan kurikulum darurat. Sementara Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan membuka fasilitas pendidikan di zona kuning COVID-19 harus memenuhi protokol kesehatan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kurikulum darurat untuk mengatasi sejumlah permasalahan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Kurikulum darurat bertujuan untuk merampingkan sejumlah fokus pembelajaran agar belajar dari rumah menjadi lebih efisien sesuai dengan kondisi guru serta murid. Mendikbud mengilustrasikan sejumlah mata pelajaran yang dikurangi kompetensi dasarnya, seperti bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris, di mana di setiap jenjang pendidikan memiliki penyesuaian yang berbeda-beda. Selain kurikulum darurat, Kemendikbud juga mengizinkan sejumlah sekolah di zona kuning untuk melakukan kegiatan tatap muka, tetapi dengan memenuhi prosedur kesehatan COVID-19. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi shifting, dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Sementara Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan ada sejumlah prosedur yang harus dipenuhi jika ingin membuka fasilitas pendidikan di zona kuning COVID-19. Dalam membuka sesuatu itu ada persyaratan tahap-tahap yang harus diikuti. Yang pertama adalah prakondisi. Jadi mengkondisikan masyarakat dulu dan melakukan simulasi. Jadi ngelihat kondisinya, kesiapan semuanya. Dibuat simulasi, terus kemudian dilakukan timing. Timingnya kapan yang paling tepat untuk membukanya? Membukanya ini saya sudah mulai detail ya, saya bukan konteksnya di daerah saja, tapi masing-masing fasilitas, misalnya itu pendidikan, ya satu pendidikan sekolah itu, timingnya kapan? Kan kita juga harus konsultasi dengan orang tua murid, dengan guru-gurunya atau dosennya. Berikutnya lagi adalah prioritas. Prioritasnya yang mana? Kelas yang mana? Kelompok yang mana, dan seterusnya. Terdata ada 59% wilayah masuk zona merah dan orange COVID-19 yang dilarang melakukan kegiatan tatap muka. Sementara zona kuning dan hijau ada 43% di wilayah Indonesia yang diperbolehkan menggelar sekolah tatap muka. Meski zona kuning telah diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka, tetapi sifatnya tidak wajib dan harus ada persetujuan orang tua. Tim Liputan iNews melaporkan.